Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk kamera yang belum nyala, tolong dinyalakan dulu ya, Mbak Mahira. Mbak Mahira ini kameranya belum menyala. Oke, sebelum kita memulai pelajaran PJOK hari ini, tolong mikrofonnya yang belum dimatikan dulu ya, Nak ya. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu ya, Nak ya. Sikap berdoa di apaan kudu Allah jama'atan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil Sudah untuk pelajaran PJOK ya hari ini ya. Untuk materi kemarin kira-kira masih ada yang ingat? Masih. Apa Mbak Orlin? Panjang dan pendek. Oh iya, aku coba Orlin. Jadi untuk yang kemarin adalah gerak berlari, ada dibagi menjadi 2 kemarin, lari dengan langkah kaki pendek serta lari panjang. Sebelum Uspeber menerangkan untuk materi hari ini, tolong mikrofon yang belum dimatikan tolong dimatikan dulu ya, Nak ya. Oke, terima kasih yang sudah mematikan mikrofonnya. Yang belum tolong dimatikan dulu ya mikrofonnya. Nanti suara dari Uspeber biar bisa jelas terdengar di semuanya. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi hari ini adalah variasi gerak berlari. Nanti seperti biasa Uspeber ada gambar bagaimana variasi berlari. Sebentar ya, Uspeber mau membukakan gambarnya. Ustadz mewarnai. Enggak, untuk PJOK hari ini tidak mewarnai ya. Oke, Ustadz. Nanti waktu Uspeber menerangkan nanti cukup disimak saja ya, tidak perlu ditulis. Sudah bisa melihat semua gambarnya dari Uspeber ini udah. Oke. Uspeber mulai menerangkan ya.
Tapi sebelum itu tolong mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya, Us. Oke, terima kasih. Jadi untuk materi hari ini adalah variasi gerak lari. Nanti bagaimana dan seperti apa variasinya, tolong disimak ya. Yang pertama, berlari. Seperti yang kemarin berlari adalah termasuk dalam gerak lokomotor. Karena apa? Karena berpindah tempat. Gerakan berlari adalah melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Kalau yang berjalan itu melangkahkan kaki bergantian dengan langkah kaki biasa, sedangkan kalau berlari adalah melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Seperti itu ya perbedaan antara berlari dan berjalan. Seperti kemarin berlari kan sudah dibagi menjadi dua bagian, yaitu berlari dengan langkah kaki pendek seperti gambar di atas itu. Yang kedua adalah berlari dengan langkah kaki yang panjang seperti gambar yang di bawahnya itu. Masih ingat ya untuk yang kemarin? Oke, yang selanjutnya mulai ke materi hari ini adalah gerak variasi berlari. Yang pertama adalah berlari dengan bergandengan tangan. Jadi kalau berlari dengan bergandengan tangan seperti gambar dari Uspeber itu, yang pertama adalah dapat melatih kekompakan dengan teman. Seperti itu ya nak ya. Cara melakukannya adalah yang pertama, pilih salah satu teman yang sejenis. Jadi ini cukup berpasangan 2 orang. Yang kedua, saling bergandengan. Jadi berpasangan terus saling bergandengan. Yang ketiga adalah lalu berlari bersama-sama dengan tangan bergandengan. Jadi waktu berlari dengan tangan bergandengan itu, waktu berlari jangan sampai tangannya lepas ya. Jadi harus berlari bergerak bersama-sama. Langkah kaki dengan langkah kaki temannya harus sama agar waktu berlari nanti bisa seimbang dan juga bisa terus bergandengan sampai garis finish. Seperti itu ya cara melakukan lari bergandengan. Oke, jadi bergandengan harus memilih teman yang sejenis. Misalkan kita laki-laki harus memilih teman laki-laki. Usahakan untuk postur memilih temannya postur yang sama. Jadi tingginya usahakan untuk memilih temannya yang sama. Karena apa? Karena berpengaruh terhadap larinya. Kalau temannya agak tinggi, biasanya langkah kakinya akan jauh lebih panjang dari temannya yang kurang tinggi atau tinggi di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi usahakan mencari pasangan yang tingginya sejajar agar nanti bisa mudah untuk berlarinya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk melatih kekompakan bersama teman. Itu ya untuk gerak variasi lari dengan bergandengan tangan. Oh iya, silahkan, nggak apa-apa Mas, silahkan mengikuti ya. Jadi ini tadi adalah contoh lari bergandengan tangan. Gitu ya nak ya.
Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah berlari dengan cara berkelok atau berlari dengan zigzag. Sudah ada yang tahu apa sudah ada yang pernah dengar berlari berkelok atau berlari zigzag itu? Mbak Helena sudah pernah tahu lari zigzag itu? Tidak pernah. Ya. Jadi berlari zigzag. Oh ya. Jadi berlari zigzag atau berlari berkelok itu seperti ini contohnya ya. Ya. Semua sudah bisa melihat ya. Contoh gambarnya berlari zigzag ini. Oke. Jadi seperti ini ya gambarnya berlari zigzag itu atau berlari kelok. Jadi yang pertama yang disediakan kalau kita kepingin berlari zigzag seperti ini, yang disediakan adalah kun. Kun itu apa tuh, Weber? Kun itu adalah tanda yang terbuat dari plastik biasanya. Itu berfungsi untuk mengasih tanda tentang gerak larinya sampai seberapa. Gitu ya nak ya. Manfaat dari melakukan lari zigzag atau lari berkelok-kelok yang pertama adalah melatih kelincahan. Kenapa kok bisa melatih kelincahan? Karena kita larinya berkelok-kelok atau berzigzag. Itu bisa untuk melatih kelincahan kita. Lincah itu apa, Us? Biar kita bisa berlari ke sana kemari. Seperti itu ya, lincah. Melatih kelincahan itu. Yang kedua adalah memperkuat kekuatan otot kaki. Jadi berlari itu manfaatnya yang salah satunya adalah memperkuat otot kaki. Karena apa? Berlari itu lebih dominan ke kaki yang digerakkan. Jadi yang menjadi tumpuan waktu saat berlari itu adalah kaki. Jadi akan berpengaruh untuk memperkuat otot kaki. Gitu ya nak ya. Kira-kira kalau berlari zigzag seperti ini sudah bisa apa belum ya? Gimana? Kira-kira berlari zigzag seperti ini sudah bisa apa belum? Sudah. Oke, untuk yang selanjutnya, cara melakukan lari zigzag adalah tolong mikrofon yang belum dimatikan, tolong dimatikan dulu ya. Gus Weber akan melanjutkan menjelaskan materi hari ini. Oke, jadi cara melakukan lari zigzag adalah yang pertama, siapkan kun. Kun itu adalah tanda ya, batas. Batas biasanya terbuat dari plastik. Seperti corong, seperti itu. Bentuk dari kun. Seperti di gambar itu yang warna orange. Yang warna orange itu adalah yang dimaksud dengan kun atau tanda kita berlari. Jadi untuk berlarinya harus berurutan ya. Jadi kun yang pertama harus dilalui. Terus kita ganti kun yang di sebelahnya.
yang agak di depan. Jadi seperti membentuk huruf Z seperti gambar tersebut ya. Sudah bisa melihat ya gambarnya dari lari zigzag itu. Oke, jadi cara melakukannya yang pertama adalah siapkan kunnya. Kun ditata secara berurutan. Jadi harus ditata secara berurutan. Kemudian lari melewati kun pertama sampai dengan akhir dengan membentuk huruf Z. Jadi seperti itu ya nak ya. Untuk cara melakukannya gerak berlari berkelok atau berlari zigzag. Untuk contohnya, habis ini subscriber ada video. Tolong disimak ya videonya. Gimana Mas Akil? Nulisnya kapan? Ya, habis ini nanti untuk soalnya nanti bisa ditulis. Sebelum itu, subscriber ada video. Tolong disimak ya. Berikut ini adalah video tentang lari zigzag. Seperti apa contohnya? Nanti tolong disimak ya video berikut ini. Tapi sebelum itu, yang belum mematikan mikrofon, tolong dimatikan dulu ya nak ya. Oke, terima kasih. Ustaz, centangnya enggak ada. Ya, sebentar. Sebentar ya, Mbak Orlin. Hebat. Sebentar. Masih proses untuk menayangkan videonya. Nanti untuk videonya tolong disimak ya, agar semua nanti bisa jelas bagaimana cara melakukan lari zigzag tersebut. Itu ya nak ya. Sebentar. Sudah bisa melihat gambarnya enggak? Sudah bisa ya. Jadi ini adalah contoh dari lari zigzag. Untuk kunnya, kun adalah yang untuk digambar subscriber itu adalah yang warna orange. Itu yang disebut dengan kun atau pembatas. Jadi pada saat nanti kita berlari tidak boleh melewati kun. Jadi nanti berlarinya harus sejajar atau berhenti di kun tersebut. Jadi tidak boleh nanti kalau misalkan berlari melewati kun itu tidak boleh. Jadi fungsi dari kun itu adalah untuk membatasi gerak kita. Kita simak bersama ya videonya. Berikut ini adalah contoh dari lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Seperti itu ya, contoh dari lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Jadi untuk kunnya harus dipasangkan, tidak boleh sejajar. Kita berlarinya harus satu persatu, dari kita awal mulai berlari sampai akhir dari kun harus semua bisa terlewati. Subscriber ulang ya untuk videonya, tolong disimak lagi. Seperti ini video dari lari zigzag. Berlarinya seperti membentuk huruf Z. Itu yang dimaksud dengan berlari zigzag.
Tadi untuk lari zigzag ini bermanfaat untuk apa? Salah satunya kira-kira ya untuk penjelasan Uspeber tadi. Apa yuk? Ada yang ingat? Kelincahan. Bantuan atas. Oke ya, good job. Yang pertama adalah yang tadi Uspeber sampaikan, melatih kelincahan. Oke. Yang kedua, melatih kekuatan otot kaki. Karena apa? Lari itu identik atau bertumpu pada kaki. Jadi yang pasti kakinya atau ototnya pasti akan kuat. Gitu ya nak ya. Untuk videonya sudah jelas semua apa belum cara melakukan lari zigzag tadi? Sudah jelas semua ya untuk videonya. Sudah. Oke. Gimana Mbak? Habis ini ya. Habis ini nanti Uspeber ada 4 soal. Tolong sebelumnya dipersiapkan alat tulisnya dan juga buku tulis untuk menulis soal dari Uspeber ini. Nanti ada 4 soal. Silakan bisa ditulis ya. Sebelum itu disiapkan alat tulis dan buku tulisnya. Udah, dari tadi. Gimana? Udah. Oh, udah. Oh ya. Sambil menunggu teman-temannya yang masih menyiapkan ya Mas ya. Ini Uspeber juga sambil menayangkan gambar atau soalnya. Sudah bisa melihat semua ya untuk soalnya ini ada 1 sampai 4. Ya. Jelas ya untuk tulisannya. Jelas, Jelas. Oke. Silakan yang sudah siap silakan ditulis. Kurang besar, Oh, kurang besar. Sebentar. Sudah kebesaran itu, Oh, jam ini lah. Sudah kelihatan semua ya? Oke. Yang sudah kelihatan silahkan ditulis soalnya. Ditulis dulu ya soalnya 1 sampai 4. Tolong sambil menulis tolong mikrofon yang belum dimatikan tolong dimatikan dulu ya nak ya. Oke, terima kasih. Silahkan ditulis dulu.
Ya, ada yang melambaikan tangan. Ada apa? Atas nama Aditya Dimas. Ya, gimana Mas? Ada apa? Mas siapa ya ini ya? Atas nama Mas siapa ya ini ya? Satu apa, Ustaz? Gimana Mbak Elena? Ya, gimana? Satu, kapan? Oh, jawabannya. Jadi nomor 1 karena jawabannya ada titik-titik di tengah. Gitu terus jawabannya gitu ya Mbak Elena ya? Oke. Iya, Us. Ya, jadi soalnya nomor 1 adalah berlari bergandengan dapat melatih titik-titik dengan teman. Jadi dapat melatih apa ya kira-kira dengan teman tadi? Otot kaki. Melatih kekompakan gitu ya. Jadi berlari bergandengan dapat melatih kekompakan dengan teman. Itu ya Mbak Elena ya. Us. Oke, silahkan dilanjutkan untuk soalnya. Us. Mas Abizar kenapa? Nomor 1. Soalnya apa? Jawabannya? Jawabannya. Soalnya apa jawabannya Mas Abizar? Jawabannya.
Tadi Usweber sudah mengasih jawaban dari nomor 1. Gimana Mas Abizar? Kurang jelas tadi. Apa Usweber ulangi ya? Jadi untuk nomor 1, berlari bergandengan dapat melatih titik-titik dengan teman. Tadi apa ya kira-kira jawabannya ya? Oke, wah ada yang tahu. Oke, jadi melatih kekompakan. Gitu ya, Mas Abizar. Oke, silahkan dilanjutkan untuk menulisnya. Yang sudah selesai. Kok semua tanya jawaban? Nanti yang jawab Usweber semua no ini nanti Mas Akil. Saya aja. Jadi untuk jawabannya dijawab nanti saja ya, tidak apa-apa. Yang penting soalnya ditulis dulu. Sudah ada yang selesai nulis soalnya? Oke, yang sudah selesai bisa istirahat dulu sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai dalam menulis soal. Silakan untuk yang belum selesai menulis soal. Boleh jawab dari zigzag. Gimana? Ini yang nomor 2, jawabannya kan ada 2, ditulis 1 nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Silahkan soalnya ditulis dulu. Yang belum selesai silahkan dilanjutkan. Oh, sudah. Ya, yang sudah selesai menulis soalnya bisa istirahat dulu sambil menunggu teman-temannya yang belum selesai menulis soal. Ustadz. Ya, gimana? Ustadz, manfaat dari melakukan lari zigzag adalah? Ya, tadi ada 2 manfaat dari lari zigzag, apa saja itu? Nanti bisa dijawab. Oke. Ya, nanti bisa dijawab sendiri-sendiri ya. Otot kaki dan kaki, Gimana? Otot kaki, Iya. Otot kaki nanti, sama kaki. Kok sama kaki? Sama apa tadi kira-kira ya? Ada otot 2 tadi aja manfaatnya. Ya, boleh silakan. Untuk jawabannya boleh dikerjakan nanti ya. Yang penting soalnya ditulis dulu. Sudah selesai semua tak? Ini menulis soalnya nomor 1 sampai 4 ini. Belum. Oh, ada yang belum. Ya, silakan yang belum selesai menulis soal, silakan Kalau sudah selesai dikirimkan
Siapa? Gimana ya? Nanti kalau sudah selesai beserta jawabannya, nanti seperti biasanya ya, bisa minta tolongkan ayah bunda untuk memfotokan dan bisa dikirimkan ke Uspaber gitu ya. Oke, Terus yang silahkan. menentukan jawabannya ada 2, ditulis 1 boleh. Boleh. Silahkan Mbak, nggak apa-apa ditulis 1. Oke, silahkan yang belum selesai menulis soalnya, silahkan ditulis dulu. Ditulis 1 nggak apa-apa. Gimana? Ditulis 1 nggak apa-apa. Jawaban nomor 4 ditulis 1 seperti itu ta? Gitu ya nak? Iya. Ya, enggak apa-apa, silahkan. Nomor 4. Ya, silahkan. Us, Untuk jawaban, oh sudah, yang sudah istirahat dulu ya sambil menunggu teman-temannya. Jangan lupa nanti minta fotokan ya, bisa dikirim ke Uspaber. Berarti sudah semua ya untuk menulis soalnya ini. Ustaz. Ya, gimana? Melangkahkan kaki secara bergantian. Oh, jawabannya belum ya. Untuk jawabannya, ya, untuk jawabannya bisa dikerjakan nanti ya. Yang penting soalnya ditulis dulu. Untuk soalnya sudah selesai semua ya. Kira-kira ada yang belum? Oke, Mbak Orin, silahkan dilanjutkan. Yang sudah selesai boleh istirahat dulu ya. Yang sudah selesai silahkan bisa istirahat dulu. Sudah, Us. Oh ya, yang sudah silahkan istirahat dulu ya. Menunggu temannya yang belum. Ya, Us. Oke. Us, Ilham sudah, Us. Oh sudah, wah, good job Mas Ilham. Oh sudah, Us. Mas Hiro sudah, Ya. Us. Mbak Sisya sudah, Us. Yang sudah silahkan istirahat dulu sambil menunggu temannya yang belum. Ustaz. Ya. Ustaz. Gerak melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat belakang dan kiri kah jawabannya? Gimana tadi? Kalau melangkahkan kaki dengan cepat itu apa toh? Berlari apa berjalan? Berlari. Ya, jadi jawabannya adalah itu. Jawabannya berlari. Ya. Saya sudah. Oh, sudah semua ya ini untuk Jawabannya dijawab 1 enggak apa-apa. enggak apa-apa untuk jawaban nomor 4. Kalau dijawab 1 tidak apa-apa. Oke, sudah selesai semua ya untuk soalnya hari ini. Ada yang belum selesai dalam menulis soalnya? Aku belum. Oh ya, silakan. Yang belum selesai menulis soal, silakan dilanjutkan dulu. Ustadz, Mbak Amin sudah, Us. Oke, Mbak Orlin, good job. Oke, yang lain yang belum, silakan dilanjutkan dulu. Sebelum untuk hari ini kan mata pelajaran PJOK jamnya sudah selesai. Yang belum selesai dalam menulis soal, ya diselesaikan ya. Karena habis ini masih ada tematik bersama Ustazah Ika. Itu ya yang belum selesai menulis soalnya, silahkan diselesaikan dulu.
Oke, sudah selesai semua ya menulisnya? Sudah. Oke, karena menulisnya sudah selesai dan juga jam untuk PJOK hari ini sudah selesai. Ayo bareng-bareng sama-sama mengucap hamdalah dulu ya nak ya. Ayo 1, 2, 3. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, jangan lupa untuk soal dan jawabannya. Kalau sudah nanti bisa difotokan dan bisa dikirim ke Uspeber ya. Ya, Oke, Uspeber tunggu. Untuk anak-anak semua tetap semangat ya. Jaga kesehatannya. Berakhir untuk pelajaran PJOK hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jumpa lagi minggu depan ya PJOK-nya. Jangan lupa memakai seragam olahraga. Oke, terima kasih. Iya. Lo jangan ada yang keluar dari itu ya. Oke, semuanya bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa. Kalau bisa dengar ya. Sekarang Ustazah awali dulu ya. Semuanya bukunya ditutup terlebih dahulu nak bukunya. Buku apa? Sekarang pakai buku tematik. Tapi sebelumnya Ustazah awali dulu ya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian apa kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, good. Oh iya anak-anak, semuanya sudah nge-print gambar ini. Oke, ini pembelajaran yang kedua ya. Ya anak-anak, disimpan dulu ya. Kok belum kenapa? Kok belum kenapa nak? Kenapa kok belum Mas Danendra? Kenapa? Belum, Mama. Ya udah, karena kita pembelajaran pertama pada hari ini kita akan belajar matematika. Perhatikan dulu. Jadi semuanya bisa terlihat? Bisa terlihat? Bisa. Nah, hari ini kita belajar yang pertama itu adalah tentang pengurangan bilangan ratusan. Nah, kemarin kita sudah belajar yang penjumlahan bilangan ratusan ya. Yang sekarang kita belajar tentang pengurangan bilangan ratusan. Nah, seperti biasa. Tidak ditulis dulu ya, diperhatikan saja dulu ya. Nah, Mas Danendra diperhatikan nak. Oke. Nah, cara pengurangan itu ada dua. Yang pertama menggunakan cara panjang dan yang kedua menggunakan cara pendek. Nah, untuk cara panjangnya bisa terlihat anak-anak di situ.
Bisa. Ya, bilangan yang pertama adalah bilangan 234. Nah, yang termasuk bilangan ratusannya angka berapa, Nak? 200. 200. Pintar. Kemudian yang puluhannya bilangan berapa? 30. Kemudian satuannya 4. Jadi 234 itu sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Sampai sini bisa dipahami? Oke, good. Kemudian yang kedua adalah bilangan 117. Bilangan 117 yang termasuk ratusan bilangan berapa, Nak? Pinter. Kemudian yang termasuk puluhannya bilangan berapa? 10. Bilangan berapa? 10. Iya. Kemudian yang bilangan satuannya bilangan berapa? 7. Iya. Jadi 117 itu sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7 ya. Bisa dipahami? Terus cara gimana kira-kira? Ya, cara menguranginya itu kita lihat dulu yang paling ada bilangan. Berarti yang pertama kurangi itu adalah bilangan 4 dikurangi 7. Bisa apa enggak? Enggak bisa. 4 dikurang 7 bisa enggak, Nak? Enggak bisa. Kalau enggak bisa berarti dia harus pinjam ke bilangnya. Berarti yang dipinjam adalah bilangnya 3 ya. Berarti dipinjam yang bilangan 3-nya dipinjam 10. Berarti 10 ditambah 4 berapa? 14. Iya, 14. Kemudian dikurangi 7 berapa? 14 dikurangi 7? 14 dikurangi 7 apa? Oh, pintar, 7. Kemudian yang selanjutnya diperhatikan bilangan puluhannya. Bilangan puluhannya tadi 3, kemudian jam 10 jadinya 20. Iya, 20 dikurangi 10 berapa coba? 20 dikurangi 10 berapa? 10. Pinter. Kemudian bilang tanya yaitu 200 dikurangi 100 berapa, Nak? 100. Jadi 234 dikurangi 117 itu berapa hasilnya? 117. 100 berapa? 17. Nah, sekarang yang contoh nomor 2 ini silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing.
Ayo, contoh nomor 2 ini silakan ditulis di bukunya masing-masing. Kemudian nanti dikerjakan. Nulisnya boleh nanti nunggu mama soalnya. Soalnya kenapa, Nak? Soalnya nanti ditulisnya nunggu mama boleh. Ya udah nggak apa-apa ya. Iya, Nak, yang nomor 2 ini saja ditulis. Ya. Tapi nanti sore Iya, juga ditulis. Jadi yang ditulis itu 352 dikurangi 124. Ibu, terus ini dikurang ditambah. Terus ini gitu dikurangnya apa ditambah? Iya. Gimana, Mbak? Ini ditambah atau dikurang? Dikerja ini. Coba sekarang 352 itu dikurangi 124 berapa? Caranya seperti contoh nomor 1 tadi. Oh, landanya kok ditambah, Wah, ada tulisan tambah, Iya, tanda tambah, Ya, maksudnya itu yang tanda tambah itu maksudnya 352 itu sama dengan bilangan ratusan berapa? Jadi ini 352 itu sama dengan 300 ditambah 50 ditambah 2. Setelah itu baru nanti dikurangi dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. Bagaimana? Kurang jelas? Iya. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Iya. Iya. Iya, ditulis yang ini, ditulis yang ini. Contohnya ditulis di buku lo yang nomor 2. Gimana? Bisa nggak? Ya, 1. Ini bukan soal tapi contoh aja. Ya, ditulis ya. Terus yang nomor 2 itu Iya. ini atau ditambah? Tulis Iya. 352 apa yang 124? Ya sudah, kalau begitu kita bahas bersama saja ya. Anak-anak, kita bahas bersama saja yang soal ini ya. Nah, 352 itu ratusannya bilangan berapa? 300. Putus-putus. Nah, bisa dengar? Sudah bisa dengar?
Sudah. Sudah. Nah, kita bahas bersama saja ya. Kita bahas bersama saja. Yang nomor 2 ini. Yang pertama 352 itu bilangan ratusannya berapa? 300. Ya, 300. Kemudian puluhannya itu bilangan berapa? 50. Kemudian satuannya bilangan berapa? 2. Jadi 352 itu sama dengan 300 ditambah 50 ditambah dengan 2. Oke. Ditulis di sampingnya ini. Sekarang 350. iya di sampingnya. Iya, ditulis di sampingnya. Oh. Jangan menulis. Makanya jangan dikurangi. Iya. Setelah itu yang bilangan 124. Gimana nak? Yang 352 sama 124 itu ditulis semuanya. Iya ditulis. Tulis soalnya aja atau sama jawabannya? Sama jawabannya. Oh, Jawab kita bahas bersama. Ini yang nomor 2 dikurangi atau ditambah. Dan bawahnya garis gimana, Us? Dikurangi nak, itu dikurangi. Ini nomor berapa? Nomor 1. Kalau masih kesulitan sekarang didengarkan Ustazah dulu saja ya. Sudah. Sekarang didengarkan Ustazah saja dulu. Yang 124 itu bilangan ratusannya berapa? 100 ya. Yang masih bingung didengarkan dulu. Kemudian puluhannya itu berapa nak? 20. Kemudian satuannya itu berapa? 4. Jadi 124 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. Oke, sekarang ditulis seperti itu ya. 124 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 4. 5 tadi kan sudah dipinjam 1 ya, 4 tuh. 40 apa yang dua. Oke, kalau sudah, cara menguranginya itu dari belakang terlebih dahulu, dari satuannya terlebih dahulu. Jadi yang dikurangi yang pertama itu bilangan 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 bisa apa enggak anak-anak? Kalau nggak bisa berarti bagaimana? Kalau nggak bisa berarti pinjam detanya. Pinter sekali. Pinjam 1, pinjam 10 maksud Ustazah. Jadi 10 ditambah 2 itu sama dengan berapa? 12 dikurangi 4. Nah baru setelah itu kan bisa 12 dikurangi 4 berapa? 8. Pinter. Sekarang yang puluhannya. Tadi 50 sudah dipinjam 10. Jadi tinggal 40. Pinter. 40 dikurangi 20 berapa? 20. Pinter. 20. Kalau sudah, kita ke depannya lagi, ke ratusannya. Jadi 300 dikurangi 100 itu berapa nak? 200. Jadi hasilnya berapa? 200 ditambah 20
Oke, ya ampun pinter. Jadi 228. Ayo siapa yang benar jawabannya? Oke, good job. Jadi ini adalah contoh cara pengurangan bilangan ratusan dengan cara panjang ya. Yang selanjutnya kita menggunakan cara pendek. Hmm. Semuanya diperhatikan dulu. Sudah, semuanya diperhatikan terlebih dahulu. Di situ ada bilangan berapa, Nak? Iya, sama dikurangi 117. pinter. Cara menguranginya itu sama, dari belakang terlebih dahulu. Berarti yang dikurangi terlebih dahulu bilangan berapa? Jam 10. 4 dikurangi 7. Bisa apa enggak 4 dikurangi 7? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, dia pinjam sama angka berapa? Pinjam sama angka 3. Ya, pinjam 1, jadinya 14. 14 dikurangi 7 berapa? 7. 7. Kemudian yang puluhan, yang warna hijau dilihat. Itu tadi 3 sudah dipinjam 1, berarti tinggal berapa? 2. Kemudian 2 dikurangi 1 berapa? 1. 1. Pintar. Kemudian yang 1 depan warna hitam. Warna hitam itu 1 dikurangi 1 berapa? 0. 0. Jadi 134 dikurangi 117 hasilnya berapa? 17. 11. Ini ditulis nggak, Tidak. Tidak ditulis ya. Saya ditulis yang atasnya tadi ditulis nggak, Sekarang ini adalah latihan soal. Bisa dilihat semuanya. Soalnya di bawahnya. Iya, ditulis di bawahnya soal dan jawabannya ya. Ini ada 4 soal. Jalan. Oh, jangan cepat. Oh iya Mbak. Masih belum paham Mbak? Mbaknya masih. Nanti jangan dulu, aku belum. Masih nulis. Yang ditulis yang ini saja, latihan soal yang ditulis ya Mbak.
Oh iya, 3 tambah 8. Dipotong 25.000. Di Dua yang ini loh. Kan, ya. Lihat nomornya kan kalau di salah itu nomor 2 nih. Mana nomor 2 nih iki loh? Enak sih gitu. Sama tinggalin. Tulis. nomor 2 kan 5 ditambah 5 10 terus tulis gimana? Tulis di buku tematik. Iya, tapi ini kan 5 ditambah 5 10 terus ditulis gimana? Buku tulis tematik. Pendek sih, pendek. Lihat tuh nggak panjang apa pendek? Gimana Mbak maksudnya? Ini kan 5 ditambah 5 jadi 10. Iya. Jawabannya Nah, 5 ditambah 5 10. Berarti yang ditulis angka berapanya Mbak? Kalau iya, terus satunya itu kemana satunya? Adiknya siapa nak yang nangis itu? Tambah ayamnya yang orange biar aja. Yang ini.
kanan kiri muter kali. Kurang apa tambahan dana? Yang berapa? Iya, berapa? Kan? Tempatnya apa? Benar apa enggak? 40. Gimana? Ya. Terus bawahnya? Gimana? Iya, benar. Ayo, matematika ayo. Tulisnya saya ini. Coba kalau selesai penak sama Mus. Ayo, selesaikan. Mbak Ai. Pengurangan ini. Wes. Tiga sama 8 bisa. Contoh ya. Ya, berapa? Delapannya yang sini tambah 3. Berarti sepuluhnya dari sini. 10 tambah 40. 50 ditambah 20. Dua ratus misalkan 14 bagi 20. Cara ini Satu sampai 20 bisa hitung toh. 20 balik ke 1 bisa. 20 Nah, nanti yang kalau ada yang belum paham tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan ratusan, nanti bisa PC Ustadzah ya. Nanti akan Ustadzah bimbing. Kalau misalkan belum paham ya, nanti bisa PC ya. Nanti akan Ustadzah video call kalian satu-satu. Kalau misalkan ada yang belum paham. Ya, siap? Sekarang ditulis dulu soal dan jawabannya. Kalau misalkan belum bisa, nanti langsung tanya ke Ustadzah saja. Ya. Aku sudah selesai. Wah, sudah selesai. Mbak siapa ini? Tambah 1 Nadia. Mbak Nadia jawabannya juga sudah selesai. Jawabannya juga sudah, Mbak. Dari Wah, sudah dari tadi. Ini jawabannya belum. tapi jawabannya nanti nunggu. Oke. Sudah dari tadi ya. Oke, ya nggak apa-apa, Mas. Jawabannya Yang juga. lain. Mas Danindra sudah jawabannya juga?
Dikerjain sendiri apa dibantu bunda itu tadi Mas Danendra? Sendiri. Mas Akil nggak paham yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 belum paham Mas Akil. Yang bagian mananya? Yang bagian baris keberapa Mas? Oh, yang 203. Oke, semuanya didengarkan ya. Yang nomor 1 ya. Ada bilangan 243. Berarti bilangan ratusannya berapa? 200. Ya, 200 ya Mas Akil maksudnya. Kemudian puluhannya berapa? 40. Iya. Kemudian satuannya berapa Mas Akil? 3. Nah, jadi 243 itu sama dengan 200 ditambah 40 ditambah 3. Sudah paham Mas Akil sampai sini? 70 dikurangi 50. Oke, terus kemudian yang bawahnya 428. Berarti itu bilangannya ratusannya berapa? Nolnya turun. Dikurangi 5. 400. Kemudian puluhannya berapa? 20. Terus satuannya berapa? 8. Pintar. Kemudian setelah itu dikurangi Mas Akil. 3 dikurangi 8 berapa? Dikurangi 2. Belum bisa? Ditambah. Maksud Ustazah ditambah benar. Jadi 3 ditambah 8 berapa Mas Akil? Ditambah 8. 12. Kemudian 40 ditambah 20 berapa? 50. Oh, 8 tambah 3 11. Oh iya 11. Kemudian 40 ditambah 20 berapa nak? 60. Pintar. Kemudian 200 ditambah 400 berapa? 600. Oke, sampai sini paham? Terus kemudian yang baris selanjutnya itu kan ada tambah sebanyak 4 ya. Itu maksudnya yang 11 itu berarti ditulis 1, yang paling belakang itu ditulis 1, kemudian yang depannya ditulis 10. Gitu maksudnya ya anak-anak ya. 4 tambah 2. Jadi 6. Tambah 6 yang bagian di akhir itu ditulis 1. Kemudian yang depannya ditulis 10. 40 ditambah 20 kilo piro? 6. Ya ditulis 60 toh, kok 6. Kemudian dilanjutkan sendiri. Siapa lagi yang belum paham? Sudah Mbak Alia. Mbak Alia sudah, jawabannya sudah apa belum Mbak Alia? Sudah. Oke. Siapa lagi nak yang belum paham? Sudah. Mbak Galo juga sudah. Oke, good job Mbak Galo. Jawabannya juga sudah. Oke. Nathan sudah. Iya, Mas Nathan juga sudah. Oke, good job. Sekarang Ustazah tanyanya kepada yang belum paham. Ayo, siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Disebutkan namanya, nak. Mbak Arita. Mbak Arita. Mbak? Oh, masih belum paham. Oke, Mbak Olin yang belum. Mbak Olin yang belum paham nomor berapa Mbak Olin? Baris 4. Baris yang keempat nomor 1. Iya. Oke, gini. Untuk baris yang keempat nomor 1 semuanya diperhatikan.
Jadi, kenapa itu titik-titiknya ada 4? Karena 3 ditambah 8 itu hasilnya 11. Jadi, untuk titik-titik yang paling depan itu diisi dengan 600 ya. Kan 200 ditambah 400 jadinya 600. Gini Ustazah tulis saja di sini ya. Ini kan 600 ini kan 11 ya kan, 11 tuh berasal dari kata apa? 10 ditambah berarti ini 600 tambah 6 tambah 70 ditambah 10 ditambah 1. Semuanya Ini perhatikan yang baris nomor berasal 4 dari itu ini. ada Ya, paham? Dengerin yang baris nomor Bapak-bapak. 4 bisa terlihat. Ini Ustazah kasih tahu. Yang baris keempat nomor 1 jadinya seperti ini ya. Nah itu. Bisa dilihat semuanya. Nggak ada. Sudah ada belum? Nggak ada. Oh. Terus Ilham sudah. Oh, Mas Ilham sudah ya. Sekarang yang baris nomor 4 itu Ustazah kasih tulisannya di bawah nomor 1. Tuh, di bawah nomor 1 itu. Mbak Olin sudah tahu? Oke, itu yang Mbak Olin yang baris nomor 4. Terus yang baris nomor 5 berarti bagaimana? Ya. Iya. Mbak Erlita ya? Iya. Ustazah Akmal. Ustazah. Iya nak, bagaimana? 320 tambah 285 kan? Ya. Hitungnya kan dari belakang. Nah, itu kan 5 tambah 5 kan 10 kan? Iya. Nah, ditulis di bawahnya 1. Nolnya yang ditulis nolnya. Satunya itu ditambahkan ke 2 ditambah 8 itu ya. Yang ditulis tambah ke puluhan. Jadi yang ditulis nolnya. Siapa lagi yang belum paham? Ayo sebutkan namanya. Sebutkan namanya yang belum paham. Mbak Erlita Us. Mbak Erlita yang nomor berapa nak? Tapi Ustazah. Ya. 3 ditambah 8 11. Loh, 3 tambah 8 berapa? 3 tambah 8. 11. Iya, 11 kan? Jadi kan tulis 1. Yang satunya dikemanain? Yang satunya yang nomor 1 ya? Yang satunya berarti dimasukkan ke puluhan. Yang satunya dimasukkan ke puluhan. Yang nomor 2 ini lah Us. Oh, ya yang satunya keratusan. Yang satunya keratusan berarti. Yang satunya Dan nanti SPDP-nya itu mewarnai atau Us? Iya, mewarnai saja. Habis ini kita mewarnai ya. Sekarang ya.
Yang garis nomor yang garis ke tiga gimana Us? Sebentar satu-satu ya, Mbak Erlita dulu bagaimana Mbak? Yang garis nomor 3 itu bagaimana? Garis nomor 3 bawahnya itu toh Mbak. Yang bawahnya 420-an. Terus maksudnya gimana Mbak? Kebijakannya itu gimana? Nggak kedengaran Ustazah Mbak, coba lebih keras lagi. Ada yang Ya. nomor Rizka itu bagaimana kan di bawahnya nggak kayak ada nomor satunya. Oh, nggak ada titik-titiknya atau maksudnya nomor 3. Nah itu dibikin titik-titik sendiri. Yang nomor 3-nya. Coba dibikin. Berapa? Bentar. Berapa? Ini titik-titiknya yang nomor 3 itu ada 2 seperti yang punyanya ini, seperti ini. Yang nomor 2 itu titik-titiknya seperti ini ya. Wah. Setelah garis yang nomor 3, maksud yang nomor 3 itu titik-titiknya seperti ini. Ya, Kembali kembali ke latihan soal. Oke. Us, Ya, boleh minum nggak? boleh silahkan minum. Terima kasih Us. Iya. Setelah ini semuanya dikeluarkan krayonnya dan juga gambarnya ya. Iya. Pensil warna boleh nggak Us? Gimana? Pakai pensil warna boleh Us? Boleh. Kalau nggak punya krayon pakai pensil warna nggak apa-apa. Kalau yang punya krayon Us. boleh apa? Loh, Mas Akil pakai cat tembok. Emangnya punya cat tembok warna apa? Merah. Udah ya. Untuk Saya belum. tinggal nomor berapa yang belum? Aku tinggal nomor 2. Tinggal nomor 4. Ya, Ustazah tunggu ya. 2 menit lagi. Nulis soalnya saja. Karena habis. Untuk yang lainnya silahkan disiapkan dulu krayonnya dan juga lembar portofolionya atau gambarannya itu silahkan dikeluarkan. Saya tidak. Oke, sudah ya. Jadi Ustazah akhiri untuk matematikanya. Anak-anak semuanya bisa dikeluarkan krayonnya. Krayonnya bisa dikeluarkan. Oke. Cat pakai cat pensil juga nggak apa-apa. Dan juga gambarnya. Oke. Mana yang lainnya? Yang lainnya mana ini yang lainnya? Oke. Mas Danendra sudah ada? Mas Danendra mana? Oke. Nggak ada Mas. aku. Belum ngeprint. Mas Danendra nanti di print loh ya. Ya. Soalnya putus-putus. Oh, putus-putus Ustazah ulangi. Mas Aldi? Oke, boleh. Mas Viko sudah ya. Mas Akil mana? Pakai warna apa? Mas Akil pakai cat warna apa? Cat apa? Pakai cat apa Mas Akil? Nggak boleh pakai cat tembok, pakai krayon. Ya, pakai krayon. Oke.
Pandai gambarnya aku. Pandai gambarnya. Pakai apa warnanya? Dari yang sangat membosankan. Ya, terserah warnanya yang bagus dan rapi. Ya, sekarang mulai dari sekarang ya. Kalian Mbak Erlita mewarnai juga, oke. Yang belum hafal lagi. Silakan yang merasa belum setoran dan tunggu ya datanya. Sudah kan? Sampai kok. Suaranya nggak kedengeran. Ustazah memang tidak berbicara. Sekarang diwarnai saja ya. Apa? Gambarnya semuanya Gambarnya gimana? suaranya tapi gak opsi. Surak. Lem. Matematik soal kajian film dulu. Tanya kalau soal tadi. Baik,
Lihat tuh. Kalian boleh coba untuk mewarnai dengan gradasi ya. Yang dari gelap ke terang itu boleh ya, terserah. Warnanya juga terserah. Yang terserah yang kalian inginkan warnanya mau apa. Lihat tuh ya, lihat tuh ya. Mas Danindra nanti segera di print ya biar bisa mewarnai ya Mas Danindra ya. Ya, Oke, itu kenapa kok nggak pakai seragam olahraga itu Mas Danindra? badannya panas. Oh, istirahat aja ya Mas Danindra kalau begitu. Makanya. Sudah minum obat apa belum? Sudah. Oh, sudah sarapan? Sudah. Ya udah nanti habis ini istirahat ya. Terus jangan lupa minum obatnya ya Mas Danindra. Yes. Ketularan. Sangat membosankan. Loh. Sendiri. Mas Akmal itu pakai nomor HP-nya sendiri ya Mas Akmal? Apa, Us? Pakai nomor HP-nya sendiri ya biasanya kalau ngirim tugas? Pakai HP-nya ibu ini. Oh, biasanya kalau ngirim tugas pakai HP-nya Bunda? Iya. Oh, Ustazah kirain nomor HP-nya Mas Akmal sendiri. Tidak, aku nggak punya HP kok, Us. Oh. Saya belum mengerjakan tugas bahasa Inggris yang tak 2. Yang kemarin toh? Iya. Bahasa Indonesia yang bahasa Inggris aku nggak ikut. Bahasa Inggris? Ya, Oh, bahasa Inggris. enggak. Oh, kamu kenapa nggak ikut bahasa Inggris?
Saya ikut, Mari. tapi kan belum mengumpulkan, belum menulis itu. Nanti kalau mau nanti minta soalnya nanti langsung japri ke Usdila ya untuk bahasa Inggrisnya ya. Usdila. Iya, Us. Oke. Mas Nata sampai mana? Oke. Ya, yang tentu saja kalau kita mau kalau kita menggunakan ma kan tidak mungkin, harus ada kata gabung atau kata tubuh dan Apa tadi? Nggak ada tugasnya nih. Hah? Nggak ada tugasnya. Oh. Terus ada juga kan. Terus ada itu juga kan. Sama kayak Ush. Wih. Usah. Kok hilang? Ya. Usah kok hilang? Ya, ini udah kembali lagi Use. Kemana tadi? Tadi sinyalnya hilang. Hilang. Mbak Galuh sampai mana mewarnainya Mbak Galuh? Wah, oke. Pakai masker ya. Mas Hero. Mas Hero kenapa? Giginya kemana Mas Hero? Gigi kamu kemana Mas Hero? Giginya Mas Hero kemana? Gigimu. Giginya hilang. contoh kalimatannya. Nah, ini ada Mbak Alina yang rambutnya kuning. Sangat bosan. Mas Danindra Mas Danindra kalau lagi nggak enak badan ya udah tidak apa-apa keluar aja Mas Danindra, tapi nanti di print loh ya menggambarnya, mewarnainya ya Mas Danindra ya. Ya. Kalau nggak keluar nggak apa-apa. Kalau nggak keluar juga nggak apa-apa, lihat aja temannya. Udah. Kangen sama temannya tuh Mas Danindra. Kemarin nggak ikut soalnya. Kamu itu loh, kenapa kok bawa sulak itu mau ngapain? Bawa kemoceng mau ngapain? Habis bersih-bersih. Mau ngapain? Biasanya terus. Kurai. Berarti kan? Oke, kita lihat jawabannya bersama-sama. Jawabannya adalah mahadihi. Mas Viko sampai mana menggambarnya Mas Viko?
Oh, sampai mana? Bah. Wah, oke. Bah. Bah. Bos, boleh tahu itu kamera menggambar. Gimana Mas Ilham? Kamera menggambar aku. Oh iya, mana Mas Ilham mewarnainya? Dah. Mana? Wah, oke dilanjut ya Mas Ilham. Mewarnainya boleh digradasi. Boleh digradasi maksudnya yang Nggak boleh. warna dari hijau muda ke hijau tua atau coklat tua ke coklat muda gitu boleh. Bosankan. Kenapa Mas Abizar? Sangat bosankan sekali. Mana coba Mas Abizar? Apa? Mana mewarnainya hasilnya? Belum di printnya. Oh alah belum di print, nanti habis ini di print ya Mas Abizar ya. Hari yang sangat membosankan sekali. Ya nanti setelah di print diwarnai. Hari yang sangat membosankan. Kenapa kok membosankan harimu Mas Danendra? Ya nggak bisa kemana-mana, disuruh di rumah terus. Disuruh deh. Mas Akil sampai mana mewarnainya? Kamu sampai mana mewarnainya Mas Akil? Mana? Wah, merah putih ya? Itu. Oke, dilanjutkan. Dilanjutkan. Kenapa tidak pakai baju olahraga Mas Akil? Oh iya, nggak apa-apa. Minggu depan kalau hari Rabu pakai baju olahraga ya nak. Oh iya, siap, pinter. Nggak apa-apa. Mbak Alia seragamnya kemana Mbak Alia? Di rumah nenek. Oh, Lupa di sana. lupa nggak dibawa ya, nggak apa-apa Mbak Alia. Bos mau izin minum di belakang. Iya nggak apa-apa Mbak Nadia, silahkan minum. Anak-anak semuanya, karena waktunya sudah berakhir, jadi nanti habis ini diselesaikan sendiri ya. Habis ini selesai sendiri ya. Sekarang kita review dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita dari pagi belajar apa anak-anak? PJOK. Kemudian setelah PJOK kita belajar apa? Matematika. Kemudian setelah matematika kita ada mewarnai. Ya. Jadi nanti tugasnya mewarnai dan juga tugasnya matematika. Silakan dikirim ke USIKA ya. Nanti kalau ada kesulitan, kalian belum paham yang matematika, nanti bisa langsung japri ke USIKA juga. Oke. Semuanya kita berdoa terlebih dahulu.
Ayo semuanya istida'atid du'a. Wahid, salat, arba'ah. Ayo sikap berdoanya. Tangannya diangkat dulu. Tangannya diangkat dulu. Oke. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan Ustazah, minta maaf. Ustazah minta maaf ke kalian ya. Sampai jumpa besok. Memakai seragam hijau atau seragam khas ya. Oke, sekian seragam hijau. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya bisa keluar. Bisa keluar semuanya. Nggak boleh keluar dulu nanti karena dikeluar dulu besok lagi ya Mas Danendra ya. Ayo keluar dulu. Abizar. Iya di. Ayo keluar dulu besok lagi. Abizar, karena ayo keluar dulu. Mas Danendra. Ayo. Mabar. Ayo, Onen. Karena kalian nggak mau keluar, Ustazah keluarkan ya, kalau gitu. Sudah keluarin. Ya sudah keluarin, nggak apa-apa. Dadah. Dadah. Mas Danendra tinggal kita berdua, Astajim.